guys, welcome back to my YouTube channel. Aku kembali lagi bersama aku Mikey. Setelah beberapa minggu kita nggak upload ya Mah ya. Oke, jadi hari ini kita mau upload. Hari ini kita mau kemana Mam? Ke RS. Kita mau ke rumah sakit karena mau konsultasi atau check up ke dokter, psikiater atau psikolog. Jadi gini Mam, banyak banget nih kan yang nanya ya Mam, netizen emang kami kayak itu kenapa, katanya nggak kenapa-napa sih sebenarnya, dari masalah keluarga juga nggak ada ya Mam ya. Cuman karena akunya yang nakal, aku yang membroken home kan diri ya Mam ya. Sebenarnya di rumah juga mama papa, kadang papa ada di rumah, cuman aku lebih memilih sendiri. Masa-masa cerita dulu aku waktu kecil nggak bisa diceritain semua ya Mah ya, karena ada sebagian pribadi juga mungkin dari cerita-cerita masa remaja aku pas aku pacaran mungkin disakitin atau gimana, makanya jadi dibilang depresi nggak depresi ya Mam ya, sebuah kelebihan ini tuh ya, kita nggak bisa bilang itu kekurangan karena lebih balik lagi ke apa ya, ke diri sendiri lah gitu. Sebenarnya bukan ke psikiater psikolog tuh bukan karena aku orang sakit orang gila, enggak, tapi kita konsul ya Mah ya. Kita terapi lagi supaya aku tuh tidak mempunyai kecemasan yang berlebihan, karena aku tuh orangnya terlalu gak enakan, panikan, gak enakan, terus hal yang harusnya dipikirin biasa aja jadi terlalu dipikirin berlebihan. Oke guys, jadi segitu aja. Sekarang kita mau jalan dulu ke rumah sakit. By the way, aku nggak bawa tempat tripod di depan mobil, jadi nanti bakal Mami yang pegang selama kita di jalan, bakal Mami megang ya Mi ya, pegang tripod. Oke, buat kalian jangan lupa sebelum nonton ini kalian like, comment, and subscribe juga, dan jangan lupa follow Instagram gue juga Mikayla di bawah ini, sama juga Instagram Mami. Oke, udah kayak gitu, sekarang kita langsung jalan aja. Oke, bye bye. Oke guys, jadi sekarang kita lagi di jalan mau menuju rumah sakit kita. Assalamualaikum Mami, apa kabar atuh? Nggak ngomong. Baik. Kabarnya ke Mami jauhin. Baik. Kabar Mami teh, cuma netizen teh banyak yang nanyain. Baik, kemarin sempat agak sakit selama 3 hari, kecapean mungkin. Cuacanya yang hujan panas. Nah, jadi gini nih, menyangkut banyak yang bilang aku tuh bipolar ya Mi ya. Tanggapan Mami tahu aku bipolar tuh gimana? Bukan, hanya apa ya, kan manusia itu ada kekurangan kelebihan dalam suatu hal apapun ya, dalam fisik, dalam apa gitu kan. Jadi ini mah kayak yang di waktu kecilnya dia tuh bukan sering ya, yang dulu mungkin zaman sekarang ada bully-bulian ya, namanya bully-bulian mungkin karena apa ya, dulu tuh waktu kecil dia sekolah tuh kadang-kadang agak menonjol dari yang lain gitu, dari temen-temennya, bukan menonjol yang begitu menonjol banget, enggak lah. Nah jadi dari situ kadang-kadang temen-temennya tuh semakin gede, semakin sekolahnya semakin ini ada yang ngebully, biasalah kalau sekarang mah geng-gengan mungkin. Nah jadi dia tuh belum bisa menerima itu gitu dalam usia segitu. Jadi dia sering sendiri. Mami, aku suka terharu. Jadi dia sering sendiri, kadang-kadang apa ya, dengan support Mami, yang support Mami dengan terus-menerus dikuatkan, diceritain bahwa hidup ini nanti kedepannya begini-begini, perjalanan hidup tuh begini-begini. Maaf bukan memisahkan si orang kaya, si orang miskin tuh begini. Kadang-kadang kita mengalami di atas apa di bawah dalam kehidupan. Jadi harus mengerti dari sejak dini emang. Dari sejak dini emang
Nah, udah mulai mau remaja sekolah. Remaja lah, SMP gitu. Nah, jadi kadang-kadang dia suka lebih menonjol juga dari teman-temannya gitu, dari hal segi pakaian, segi alat-alat sekolah gitu. Tapi tidak menonjol banget sih, tidak. Nah, jadi sering ya, namanya udah masa remaja gitu kan. Masa remaja itu pikirannya semua anak itu labil, terus bully-bulian, terus nah gitu. Jadi dia tuh belum bisa menerima gitu. Sementara keluarga di rumah kan cuma 3, yang satu kan nggak ada kuliah, terus yang kedua kan jadi punya aktivitas sendiri-sendiri. Jadi dia nyendiri aja gitu di kamar, kadang-kadang nangis, kadang-kadang enggak. Nah, dari situlah mulai dia mungkin merasakan kok begini gitu. Mungkin ada teman yang dipercaya tapi tidak bisa dipercaya, bukan teman sejati lah, bukan teman yang benar-benar teman. Mungkin dia cerita kok yang akhirnya malah apa ya, malah dia nggak menguatkan dia. Nah, dari situlah Kayla itu jadi pikirannya labil, jadi itulah uring-uringan gitu. Nah, dari situlah mulai ketahuan. Nggak bipolar banget sih, cuman itu nggak depresi, nggak sakit, cuman kadang-kadang kalau lagi pikirannya labil, nah jadi gitu ya gitu. Jadi bukan kekurangannya Mi ya, bedanya mamanya pegel ya, ditahan sama lutut aja. Kita nggak bawa ini. Jadi kadang aku tuh kalau di rumah kadang suka gini ya Mi ya, kadang bahagia banget sampai jingkrak, tapi beberapa menit kemudian bisa langsung jadi merasa paling terpuruk banget. Sebelumnya aku udah pernah konsul, tapi aku nggak bareng mama. Dulu waktu itu aku bareng cowok aku, tapi nggak langsung ke rumah sakit besar, ke klinik gitu. Nah, dari klinik dikasih lah obat untuk tidur, untuk penenang gitu kan. Itu memang benar-benar resep dari dokter ya Maya ya. Dan mungkin karena aku dari kecil setiap aku sakit, kalau misalkan aku demam, aku apa, mama aku tuh sedikit-sedikit gampang bawa ke rumah sakit, makanya jadi apa ya Mia, jadi terbiasa dengan obat dokter gitu ya. Semakin besar, semakin dewasa, dosis aku tuh jadi yang tadinya aku minum obat tuh, jadi sekarang tuh kayak harus disuntik lah, atau dengan obat-obat yang dosisnya mungkin di seusia aku nggak boleh mengkonsumsi, tapi dokter udah ngasih kan, udah menganjurkan gitu kan. Itu pun tahu dari harus tahu orang tua ya Mia, harus izin dari orang tua, makanya setiap ke rumah sakit selalu sama mami gitu kan. Terus apa ya, hal yang ngebuat aku bisa, kadang aku sedikit depresi tuh, aku sering banget ya Mi ya, kadang ya ngeluh sama mami ya Mi ya, aku capek Mi gitu kan. Kadang nggak semua orang tuh ada yang suka sama aku, beberapa juga ada yang nggak suka ya Mi ya sama aku. Dan udah banyak banget beberapa kali dijatuhkan, dihujat, dibully. Makanya kenapa aku setiap zaman dulu aku masih sekolah, aku lebih menyendiri ya Mi ya, sendiri gitu. Kadang deket sama temen ya cuma 1-2. Terus dari kecil, nggak apa-apa lah, ini memang cerita sedikit aja selama perjalanan. Terus yang kedua, selama aku masih kecil, aku suka ditinggal mama gitu. Udah ya namanya hubungan rumah tangga ya Mi ya, pasti ada aja yang namanya keributan, bener nggak sih Mi? Nah, ada diri. Itu nggak selamanya berjalan mulus. Nah, itu aku udah menyaksikan sendiri gitu, orang tua aku sendiri berantem gitu. Yang pada akhirnya aku memutuskan untuk tinggal sendiri, karena di rumah jarang ada papa, juga suka keluar kota, mama juga suka keluar kota. Jadi aku tuh dari kecil emang udah sering ditinggal-tinggal ya Maya. Dulu tuh waktu kecil aja, waktu bayi aku diurus sama tante aku ya Maya. Dari istri adiknya mami aku diurusnya, terus diurus sama si bibi, sama si mbak, karena maminya kerja, ada kerjaan. Jadi kalau menurut aku sih, apapun orang tua ninggalin anak saat kecil, mereka mempunyai alasan tertentu ya. Mungkin untuk yang terbaik buat anaknya juga.
Nah, deket-deket sama mama tuh waktu aku udah SMA ya, Ma ya. Udah deket SMP kelas 3 itu, mau SMA udah mulai deket, udah apa-apa cerita langsung, nggak merasa canggung, nggak takut karena jadi ibu, jadi teman. Jadi karena mama aku sendiri yang apa ya, yang nge-welcome-in aku gitu, ngasih support gitu. Kayak aku contoh cerita pendek lah, pacaran sampai depresi banget ya, Mia. Sampai aku pernah mau lesbi, tapi mami aku tuh selalu ngedukung aku, nge-support aku gitu kan. Ya begitulah cerita, nggak bisa diceritakan semuanya, yang sampai pada akhirnya aku bisa di titik seperti ini sekarang karena bantuan mami, bantuan teman-teman, bantuan papa, keluarga, semualah yang support aku. Terus ini kan mungkin ada di luar sana yang seperti ini, jadi siapa tahu bisa jadi motivasi kan. Motivasi, jangan terpuruk, jangan. Ya, benar. Terus nah, khusus anak-anak broken home. Kalau aku ada sebagian temen ya, banyak lah, hampir 80% teman-teman aku itu broken home dan mereka jadi brutal karena orang tuanya pisah. Jangan pernah menjadikan alasan orang tua kalian pisah terus kalian jadi seenaknya kayak nakal gimana gitu. Broken home, oke, broken home kita ngerti gitu, rasanya menjadi anak broken home tuh aku ngerti, tapi jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang enggak gitu. Jangan sampai lah, apalagi kayak aku ya, Mia. Aku cutting ya, Mia. Aku cutting, ngeluh. Mending kalau misalkan ada salah satu orang tua kita yang ngerti. Kalau nggak ada yang ngerti, kalau nggak ada yang ngerti, mau kayak gimana gitu kan? Mau kayak gimana? Nah, makanya selagi yang orang tuanya masih utuh, yang masih bareng-bareng, disayangin lah, diurus dari sekarang. Karena nanti kalian bakal ngerasain rasanya rasanya nyesek tuh pas kalian udah kerja sendiri, cari uang sendiri, makan sendiri, untuk hidup sendiri, ke orang tua udah bukannya minta tapi ngasih. Itu nanti kalian bakal ngerasain gimana rasanya perjuangan orang tua kalian untuk membesarkan kalian lah, begitu. Aku setiap ada masalah sama temen atau berantem sama pacar aku pasti cutting, berontak. Tapi mama tahu sebenarnya tuh orang-orang yang mempunyai kecemasan yang berlebihan, gangguan mental, bipolar atau apapun itulah sejenisnya, bukan berarti mereka itu stres, bukan ya, Mia? Bukan berarti mereka itu sakit, enggak. Tapi mereka itu mempunyai kelebihan yang bagus, menurut aku gitu. Ini motivasi dari aku ya, semoga menjadi motivasi buat kalian semua, anak-anak broken home di luaran sana. Kuatkan diri sendiri, percaya diri. Yang penting mah jangan boleh mendengar omongan orang lain ya, jadi support, jadi pacuan untuk kita, tapi jangan terlalu terlena mendengarkan yang menjudge, yang nggak baik, jadi kita makin malah terpuruk. Jangan itu, satu itu jangan, dan kuatkan diri terus, bisa. Yes, benar. Kadang aku pun sama ngeluh gitu, Ma, aku capek, aku udah gak kuat, aku mau mati aja. Aku cutting, nonjok gelas, nonjok kaca, segala gitu. Tapi aku bersyukur gitu, karena ada mami ibaratkan yang nguatin aku gitu, kayak udah nggak usah ngerusak diri, nggak usah lukain diri, harus makin semangat gitu. Coba kalau misalkan salah satu orang tua dari kalian gak ada yang seperti itu gitu, nanti makin hancur gitu. Janganlah. Kita ini mempunyai kelebihan yang seperti ini, kita harus makin semangat. Karena kita itu beda dari yang lain. Justru kita beda dari yang lain itu adalah kita sangat spesial gitu ya, Maya. Jangan sampai gimana. Pokoknya harus tetap semangat. Mikirnya gini aja, duh, nyokap bokap gue masih ada nih, gimana caranya ya gue bahagiain mereka gitu loh.
walaupun tidak dengan materi, Nah, dengan ucapan, perilaku, apapun itulah. Oke guys, jadi ini masih dalam perjalanan, sedikit macet juga. Nanti kita lanjut pas kita udah sampai di rumah sakitnya ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tetap semangat. Bye-bye. Oke guys, jadi kita lagi nunggu dokternya. Lagi nunggu dokter bareng sama Mami. Halo guys. By the way, kita sambil nunggu ngapain? Gila-gilaan bersangkutan dan salaman. Ini sekarang udah jam 1. Kita hampir nunggu 1 jam karena ada pasien juga. Kita nggak tahu di dalam boleh nge-vlog apa enggak. Kalau misalkan nggak boleh, nanti aku bakal ceritain sedikit pas aku udah konsul sama dokternya. Ya nggak, Mi? Gitu. Oke, sambil nunggu dokternya, karena masih ada pasien, jadi kita mau makan dulu. Kita lagi makan di kantin, Mami. Karena masih ada dua pasien aja, Mi ya. Iya. By the way, ini nggak bisa disimpan karena backlight. Udah sudahlah. Apel banget. Gini aja kali ya. Oke, apa sih yang teh gehu? Ada di sini? Ada tuh. Bersama ada. Enggak. Kita nggak tahu di dalam boleh buat video apa enggak. Nanti kita minta izin dulu. Apabila nggak boleh, ya nanti akan aku ceritain sedikitnya ya. Mami buat kayak bapau ya di Kepang ya. Oke, kalau gitu kita makan dulu sambil nunggu dokternya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, jadi hari ini udah selesai. Tadam. Tadi nggak sempat rekam karena bener-bener pengen private dulu ya, Mam ya. Tapi kayak udah agak enakan gitu, karena ya baik banget dokternya. Terus ini juga udah bakal dapat resep obat gitu. Sama Mami nungguin, makasih banyak. Tadi Mami nungguin berapa lama sih? 2 jam ya? 3. Oh, berarti kita lagi di basement. Kita mau pulang. Sedikit cerita aja bahwa di bawah tuh harus banyak-banyak yang aku dapat dari dokter tadi ya. Harus banyak-banyak tanya sama diri kita sendiri ketika kita lagi sedih. Misalkan contoh, kalau kita sedih nggak jelas, nangis nggak jelas, kita tanya aja gitu sama diri kita sendiri, kita sedih kenapa gitu. Mencoba untuk ngobrol sama diri sendiri, menanyakan. Kalau yang belum pernah konsumsi, aku saranin untuk kalian periksa, karena bagaimanapun biar jauh lebih lega aja gitu, lebih tahu. Mama ini pegang baut banget deh. Udah bosen ya nungguin 3 jam. Oke, jadi sekarang mau pulang. Agak
Mam. Mepet ya? Oke, baik. Aduh. Oke. Guys, jadi hari ini udah selesai. Aduh, lega banget. Oke guys, jadi udah selesai ya. Enak banget pelayanan di rumah sakit Elduis ini. Karena sebelumnya juga sama-sama enak, cuman ya ada perbedaan lah ya. Oke, tanggapan Mama untuk anak-anak pejuang bipolar gimana? Untuk anak-anak pejuang bipolar jangan menyerah, bertanya pada diri sendiri. Bertanya pada diri sendiri, kuatkan diri sendiri. Lagi? Jangan cepat menyerah. Ya intinya tuh jangan cepat menyerah lah. Jangan terlalu sering menyalahkan diri sendiri. Wait, Kak. 8 ya, Kak? Oke, terus apa, Mam? Iya, yang penting mah percaya diri aja. Iya. Dan berdoa itu. Kuatkan. Lebih ke percaya diri lagi aja lah, yakin sama diri sendiri. Kuatkan, jangan lupa berdoa. Ya, tetap terus setiap ada masalah tetap komunikasi sama siapapun yang, tapi sih yang paling penting sama orang tua ya, Maya. Iya. Tetap komunikasi, tetap cerita, jangan dipendam sendiri. Jangan malu, jangan sungkan. Jadi itu harus. Tapi cerita itu carilah tempat cerita orang yang benar-benar bisa memastikan bahwa diri kamu tuh bisa kuat. Dia bisa menasehati yang benar-benar dari hati. Yang pentinglah dari diri sendiri aja. Kuatkan. Dikala merasa terpuruk, merenung sendiri, kuatkan diri, percaya diri, itu aja. Untuk anak-anak bipolar di sana, di luaran sana. Semangat, pasti bisa. Oke guys, jadi segitu aja video dari aku hari ini. Terima kasih karena kalian sudah nemenin aku check up. Makasih banyak juga buat Mami. Oke guys, jadi segitu aja. Jangan lupa kalian follow Instagram gua, dan jangan lupa juga kalian like, comment, and subscribe. Oke, see you by next time video.